Kampung Cempaka, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, biasanya tenang dan damai. Namun hari itu, suasana di kampung terasa berbeda. Warga berkumpul di depan rumah-rumah mereka, berbisik dan saling bertanya. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat? Jawabannya adalah kepulangan Salma, seorang TKW yang telah lama meninggalkan kampung untuk mencari nafkah di luar negeri. Salma tiba dengan sebuah mobil mewah yang mengkilap. Penampilannya yang anggun dan percaya diri menarik perhatian semua orang. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan rambut panjangnya tergerai indah. Namun, di balik senyum manisnya, terdapat sesuatu yang tidak biasa. Warga kampung hanya bisa menebak-nebak apa yang ada dalam pikiran Salma. Saat Salma melangkah keluar dari mobil, ia disambut oleh ibunya, Bu Rini, yang sudah menunggu dengan penuh harapan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Bu Rini saat memeluk putrinya. "Salma, kamu sudah kembali. Kami merindukanmu," serunya sambil terisak. Namun, Salma hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia besar. Kepulangan Salma tidak hanya menjadi berita gembira bagi keluarganya, tetapi juga memicu rasa ingin tahu dan kekhawatiran di kalangan warga kampung. Mereka ingat betul bagaimana Salma pergi dengan penuh harapan untuk memperbaiki nasib keluarganya setelah ditinggalkan oleh suaminya yang mengkhianati kepercayaannya. Kini, setelah bertahun-tahun bekerja keras di luar negeri, ia kembali dengan misteri yang menyelimuti dirinya. Di malam hari, saat warga berkumpul di warung kopi untuk mendiskusikan kepulangan Salma, mereka mulai merasakan ketegangan di udara. "Apa dia akan membawa perubahan baik untuk kampung kita?" tanya Pak Joko, seorang tetua desa. "Atau justru sebaliknya? Kita tahu apa yang terjadi padanya dulu," jawab Bu Siti dengan nada khawatir. Malam itu, Salma duduk sendirian di teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Kenangan akan masa lalunya kembali menghantui pikirannya. Ia teringat saat-saat pahit ketika ia harus meninggalkan kampung ini, tempat ia dibesarkan dan dicintainya. Semua itu karena pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Dulu, Salma adalah gadis ceria yang penuh impian. Ia memiliki segalanya, keluarga yang harmonis dan sahabat-sahabat setia. Namun semuanya berubah ketika suaminya, Ahmad, memilih untuk pergi bersama wanita lain setelah mendapatkan informasi bahwa Salma akan bekerja ke luar negeri. Pengkhianatan itu menghancurkan hidupnya dan membuatnya merasa terasing dari kampung halamannya. Ketika ia berada di luar negeri, Salma bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga. Ia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari perlakuan tidak adil dari majikannya hingga kerinduan akan rumah dan keluarganya. Namun selama bertahun-tahun itu, ia belajar banyak tentang kehidupan dan ketahanan diri. Ia bertemu dengan banyak orang baik dan buruk yang membentuk karakternya menjadi lebih kuat. Kini, setelah berhasil mengumpulkan cukup uang dan membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri, Salma merasa bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke kampung halamannya. Tetapi bukan hanya untuk reuni atau bersenang-senang, ia memiliki misi lain. Sebuah misi balas dendam terhadap mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan tekad bulat dan semangat membara dalam hati, Salma berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu berlalu begitu saja. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi gadis lemah yang dulu. Ia adalah wanita kuat yang telah melalui banyak hal dan kini siap untuk menghadapi semua tantangan. Di tengah malam yang sunyi itu, Salma menatap bayangannya sendiri di cermin kecil di teras rumahnya. "Aku akan mendapatkan keadilan," bisiknya pada diri sendiri dengan suara penuh percaya diri. Dengan tekad tersebut, ia merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuannya. Membalas dendam sekaligus mengembalikan kehormatan keluarganya. Salma duduk di dalam kamarnya, mengingat masa lalu yang kelam. Setiap sudut rumahnya menyimpan kenangan manis dan pahit. Ia teringat saat-saat indah ketika ia masih remaja, bermain di sawah bersama teman-temannya, dan bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun semua itu hancur ketika pengkhianatan datang dari orang yang paling ia percayai. Ahmad, suaminya,
adalah sosok yang tampak sempurna di mata Salma. Mereka menikah muda dan memiliki impian besar untuk membangun keluarga bahagia. Namun semua itu berubah ketika Salma memutuskan untuk bekerja ke luar negeri demi membantu perekonomian keluarga. Ia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Ahmad dan keluarganya. Saat Salma pergi, Ahmad mulai bergaul dengan teman-teman yang salah dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ketika Salma mendengar kabar bahwa Ahmad berselingkuh dengan wanita lain, hatinya hancur. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pendukung terbesarnya. Kembali ke kampung dengan hati yang patah, ia mendapati bahwa banyak orang di kampung juga berpihak pada Ahmad, meragukan kemampuannya sebagai istri. Pengalaman pahit itu hanya semakin memperkuat tekad Salma untuk bangkit. Di luar negeri, ia tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi juga belajar tentang kehidupan dari berbagai budaya dan orang-orang yang ditemuinya. Ia bertemu dengan sesama TKW yang memiliki cerita serupa, perjuangan dan pengorbanan demi keluarga mereka. Selama bertahun-tahun, Salma mengumpulkan uang dan mempelajari keterampilan baru. Ia belajar bahasa asing dan keterampilan memasak dari berbagai negara. Pengalaman-pengalaman ini membentuknya menjadi wanita mandiri dan kuat. Namun, meski hidupnya semakin baik secara finansial, rasa sakit akibat pengkhianatan tetap membekas di dalam hatinya. Kini, setelah kembali ke kampung halaman dengan segudang pengalaman dan pengetahuan, Salma merasa saatnya telah tiba untuk menghadapi masa lalunya. Ia ingin menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang telah menyakiti dirinya, terutama Ahmad dan mereka yang mendukungnya. Salma tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, membalas dendam sekaligus mendapatkan keadilan, ia perlu merencanakan langkah-langkahnya dengan cermat. Ia tidak ingin emosinya menguasai dirinya, ia ingin menjadi strategis dalam pendekatannya. Pertama-tama, Salma mulai mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam pengkhianatannya. Ia berkeliling kampung, berbincang-bincang dengan tetangga, dan teman-teman lama untuk mendapatkan gambaran jelas tentang siapa saja yang terlibat dalam menjatuhkannya saat itu. Dari percakapan-percakapan tersebut, ia menemukan bahwa banyak orang di kampung masih menganggapnya sebagai wanita lemah yang tidak mampu bertahan tanpa suami. Salma menyadari bahwa ia perlu mengubah pandangan tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Dengan kecerdasan sosialnya yang tajam, ia mulai berinteraksi dengan warga kampung secara aktif, menghadiri acara-acara desa, dan membantu dalam kegiatan sosial. Dengan cara ini, ia membangun kembali reputasinya di mata warga sambil menyusun rencana balas dendam secara diam-diam. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mencari tahu tentang kekuasaan kepala desa, Pak Harjo, yang selama ini dikenal korup. Salma mendengar bisikan bahwa Pak Harjo terlibat dalam berbagai praktik kotor, mulai dari penyelewengan dana bantuan desa hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jika ia bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut, Salma yakin bisa menjatuhkan Pak Harjo sekaligus mempermalukan mereka yang pernah meremehkannya. Selanjutnya, Salma mulai menyusun strategi untuk menghadapi Ahmad. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung tidak akan efektif tanpa persiapan matang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kehidupan Ahmad setelah kepergiannya. Apakah dia benar-benar bahagia dengan wanita barunya, atau justru hidup dalam kesengsaraan akibat perbuatannya sendiri? Di tengah semua rencananya, Salma juga mulai menulis diari sebagai bentuk pelampiasan emosional, sekaligus catatan penting tentang langkah-langkah yang akan diambilnya. Dalam diarinya, ia mencurahkan semua pikiran dan perasaannya, dari rasa sakit hingga harapan akan keadilan. Menulis menjadi terapi bagi Salma sekaligus cara untuk menjaga fokus pada tujuannya. Dengan setiap langkah rencana yang disusun rapi ini, Salma merasa semakin kuat dan siap menghadapi masa lalunya. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah dan mungkin akan menimbulkan konflik baru di kampungnya. Namun, tekadnya untuk mendapatkan keadilan membuatnya tidak gentar menghadapi apapun yang akan datang. Salma berjanji pada dirinya sendiri. Kali ini dia tidak akan mundur lagi. Kali ini dia akan mengambil alih kendali atas hidupnya dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan lagi gadis lemah yang dulu. Dengan semangat membara dalam hatinya,
ia bersiap-siap untuk menjalankan rencana balas dendamnya. Sebuah perjalanan menuju keadilan dan pengembalian kehormatan diri. Hari itu, pasar Cempaka dipenuhi dengan keramaian. Warga kampung berbondong-bondong datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Suasana hangat dan akrab di pasar membuat Salma merasa nostalgia. Namun, di balik senyuman dan tawa, ada ketegangan yang mengendap dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan pertamanya untuk menunjukkan bahwa ia telah kembali dan tidak akan membiarkan masa lalunya mengendalikan hidupnya. Salma memutuskan untuk berkeliling pasar, mengenakan pakaian sederhana namun elegan yang mencerminkan kepribadiannya yang baru. Saat ia melintasi kerumunan, banyak mata yang tertuju padanya. Beberapa warga terkejut melihatnya, sementara yang lain hanya berbisik-bisik, mengingat kembali kisahnya yang penuh luka. Di antara kerumunan, Salma melihat Ahmad sedang berbincang dengan teman-temannya. Melihat mantan suaminya itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ahmad tampak lebih tua dan letih dibandingkan saat ia pergi. Tetapi senyumnya masih sama. Senyum yang pernah membuatnya jatuh cinta. Namun kali ini, rasa cinta itu sudah tergantikan oleh kemarahan dan rasa sakit. Salma mengambil napas dalam-dalam dan melangkah mendekati Ahmad. "Ahmad," panggilnya dengan suara tegas. Suasana di pasar seketika hening, semua mata tertuju pada mereka. Ahmad terkejut melihat Salma berdiri di depannya, tidak percaya bahwa wanita yang pernah ia khianati kini berdiri di hadapannya dengan aura percaya diri. "Salma, kamu kembali?" tanya Ahmad dengan nada terkejut dan sedikit cemas. "Ya, aku kembali," jawab Salma sambil menatapnya tajam. "Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkan apa yang kamu lakukan padaku berlalu begitu saja." Kata-kata Salma mengguncang suasana pasar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, penasaran dengan konfrontasi ini. Ahmad berusaha tersenyum dan berkata, "Kita bisa membahas ini nanti, Salma. Sekarang bukan waktu yang tepat." "Tapi ini adalah waktu yang tepat," balas Salma tegas. "Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya." Dengan keberanian yang baru ditemukan, Salma mulai menceritakan kepada warga tentang pengkhianatan Ahmad dan bagaimana ia harus meninggalkan kampung demi mencari nafkah setelah dikhianati oleh suaminya sendiri. Suara Salma semakin lantang dan penuh emosi saat ia menjelaskan betapa sakitnya kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Warga kampung mulai merasakan simpati terhadap Salma. Beberapa dari mereka mengangguk setuju, sementara yang lain terlihat terkejut mendengar cerita tersebut. Ahmad tampak semakin gelisah dan mencoba membela diri, tetapi kata-kata Salma telah menggugah perhatian banyak orang. "Jangan biarkan dia menipu kalian lagi," seru Salma kepada warga. "Aku bukan lagi gadis lemah yang dulu. Aku telah belajar banyak selama bertahun-tahun ini." Kejutan di pasar tersebut menjadi momen penting bagi Salma untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah dan tidak lagi takut menghadapi masa lalunya. Setelah kejadian di pasar, suasana di kampung menjadi tegang. Warga mulai memperhatikan perubahan dalam diri Salma dan mulai mempertanyakan sikap mereka terhadap Ahmad serta orang-orang yang pernah meremehkannya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini, terutama mereka yang terlibat dalam pengkhianatan itu. Malam hari tiba dengan sunyi yang mencekam. Salma duduk di teras rumahnya sambil memikirkan langkah selanjutnya dalam rencananya untuk membalas dendam. Ia tahu bahwa langkah pertama telah berhasil. Kini saatnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Beberapa hari setelah konfrontasi di pasar, kejadian aneh mulai terjadi di kampung Cempaka. Warga melaporkan bahwa rumah-rumah mereka dilempari batu pada malam hari tanpa alasan jelas. Suara-suara aneh terdengar dari luar rumah saat malam menjelang, seolah ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Salma menyadari bahwa teror ini bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencananya untuk menakut-nakuti mereka yang telah menyakitinya. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak akan mundur dan bahwa ada konsekuensi bagi tindakan mereka. Salah satu malam ketika teror itu mencapai puncaknya, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah Pak Harjo, kepala desa yang selama ini bersekongkol dengan Ahmad untuk menjatuhkan reputasi Salma.
Ketika Pak Harjo membuka pintu, ia mendapati selembar kertas tergeletak di depan pintunya dengan tulisan, "Keadilan akan datang." Ketakutan mulai merayapi hati Pak Harjo dan beberapa pelaku lainnya ketika mereka menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan setiap gerakan mereka. Mereka mulai merasa terancam oleh kehadiran Salma yang kini berani melawan. Sementara itu, Salma merasa puas melihat efek dari rencananya mulai terasa. Ia tahu bahwa ketakutan dapat menjadi alat yang kuat dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Namun, ia juga menyadari bahwa tindakan teror ini bisa berisiko tinggi. Jika tidak hati-hati, bisa jadi malah akan berbalik menyerangnya. Malam-malam berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan bagi warga kampung Cempaka. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang kemungkinan adanya hantu atau makhluk halus yang mengganggu mereka, sebuah mitos lama tentang desa tersebut. Namun bagi Salma, semua ini adalah bagian dari permainan psikologis untuk menanamkan rasa takut kepada mereka yang pernah meremehkannya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun secara fisik. Tujuannya adalah untuk mengguncang keyakinan mereka dan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Dengan tekad bulat dan semangat membara dalam hatinya, Salma bersiap-siap untuk langkah berikutnya dalam rencananya, membongkar semua kebohongan dan ketidakadilan yang telah terjadi selama ini, serta mengembalikan kehormatan dirinya dan keluarganya di hadapan warga kampung Cempaka. Kepala desa, Pak Harjo, adalah sosok yang dikenal berkuasa dan ditakuti di kampung Cempaka. Ia telah menjabat selama bertahun-tahun dan menggunakan posisinya untuk menguntungkan diri sendiri. Namun, setelah konfrontasi Salma di pasar dan teror yang melanda kampung, ia mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rasa ketakutan menyelimuti dirinya ketika ia menyadari bahwa Salma tidak akan mundur. Pak Harjo mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya untuk membahas situasi ini. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan Salma. "Kita tidak bisa membiarkan dia terus berbicara sembarangan," kata Pak Harjo dengan nada tegas. "Dia harus dihentikan sebelum semua orang mulai percaya padanya." Salah satu pengikutnya, Budi, menyarankan agar mereka mengintimidasi Salma secara langsung. "Kita bisa mengancamnya agar tidak berbicara lagi tentang masa lalu," ujarnya. Namun Pak Harjo tahu bahwa intimidasi bukanlah solusi yang bijak. Ia khawatir jika mereka melakukan tindakan kekerasan, hal itu justru akan memperburuk keadaan dan membuat warga semakin berpihak pada Salma. "Tidak, kita harus lebih cerdik daripada itu," balas Pak Harjo. "Kita perlu mencari cara untuk mendiskreditkan dia di mata warga. Kita harus menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang layak dipercaya." Sementara itu, Salma tidak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang korupsi Pak Harjo dan pengikutnya. Dengan bantuan beberapa warga yang telah menyaksikan tindakan kotor mereka, Salma berhasil mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana desa. Salma tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menghadapi Pak Harjo secara langsung dan membeberkan semua kebohongannya di hadapan warga kampung. Ia merencanakan sebuah pertemuan desa untuk membahas masalah ini dan mengundang semua warga untuk hadir. Ketika hari pertemuan tiba, suasana di balai desa terasa tegang. Warga berkumpul dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mereka penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Salma dan bagaimana reaksi Pak Harjo. Salma berdiri di depan podium dengan percaya diri, sementara Pak Harjo duduk di kursi depan dengan wajah tegang. "Terima kasih telah hadir di sini hari ini," kata Salma memulai pidatonya. "Saya kembali ke kampung ini bukan hanya untuk menuntut keadilan bagi diri saya sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa kalian semua tidak lagi ditipu oleh orang-orang yang seharusnya melindungi kalian." Salma kemudian membeberkan semua bukti korupsi yang telah ia kumpulkan. Ia menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada warga satu persatu, menjelaskan bagaimana Pak Harjo telah menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi. Warga mulai berbisik-bisik, terkejut mendengar semua informasi tersebut. Beberapa dari mereka merasa tertipu dan marah, karena selama ini telah mempercayai kepala desa mereka tanpa mempertanyakan integritasnya.
Pak Harjo mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar dan hanya merupakan upaya Salma untuk merusak reputasinya. Namun, suara warga semakin lantang menuntut penjelasan dari kepala desa. "Cukup, saya tidak akan membiarkan seorang wanita seperti kamu merusak nama baik saya," teriak Pak Harjo, berusaha menunjukkan kekuasaan terakhirnya. Namun, suasana sudah berubah. Warga kampung mulai merasa ragu terhadap kepemimpinan Pak Harjo. Mereka mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang selama ini diambilnya dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, banyak warga kampung Cempaka merasa bingung dan terombang-ambing antara loyalitas mereka kepada kepala desa dan simpati terhadap perjuangan Salma. Beberapa dari mereka mulai mendekati Salma secara pribadi untuk mendiskusikan cerita dan bukti-bukti yang ia sampaikan. Di tengah kebingungan itu, muncul sekelompok pemuda dari kampung yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan politik desa. Mereka mulai berani bersuara dan mendukung Salma secara terbuka. "Kami tidak ingin hidup dalam ketidakadilan," seru salah satu pemuda bernama Rudi. "Kami ingin perubahan." Dukungan dari pemuda-pemuda ini memberi semangat baru bagi Salma. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ada harapan untuk menciptakan perubahan positif di kampungnya. Dengan dukungan mereka, Salma memutuskan untuk mengadakan sebuah acara besar di lapangan desa sebagai bentuk solidaritas terhadap keadilan. Acara tersebut direncanakan sebagai forum diskusi terbuka mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh warga kampung, mulai dari korupsi hingga pengelolaan sumber daya desa. Salma ingin memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut. Hari acara tiba dengan antusiasme tinggi dari warga kampung. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Salma dan para pendukungnya. Suasana hangat terasa saat semua orang berkumpul di lapangan. Salma membuka acara dengan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir dan mendukung perjuangannya. Ia kemudian menjelaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan desa dan bagaimana setiap warga memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan dana desa mereka. "Ini adalah rumah kita bersama," kata Salma dengan semangat membara. "Kita semua berhak atas kehidupan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjaga kampung kita agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi." Dukungan dari warga semakin menguatkan tekad Salma untuk melawan ketidakadilan. Banyak orang mulai berbagi cerita tentang pengalaman buruk mereka terkait kebijakan Pak Harjo, mulai dari penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat, sasaran hingga proyek-proyek pembangunan yang mangkrak tanpa alasan jelas. Acara tersebut menjadi titik balik bagi banyak warga kampung Cempaka. Mereka menyadari bahwa bersatu adalah kunci untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat. Semangat kolektif ini membuat banyak orang merasa lebih berani untuk bersuara dan menuntut perubahan. Dengan dukungan dari warga kampung yang semakin kuat, Salma merasa semakin dekat dengan tujuannya. Mendapatkan keadilan atas masa lalunya sekaligus membawa perubahan positif bagi desanya tercinta. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi bersama-sama mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Setelah mendapat dukungan luas dari warga kampung, Salma memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mengirimkan laporan resmi ke pemerintah daerah, lengkap dengan bukti-bukti korupsi yang telah ia kumpulkan. Laporan tersebut memicu investigasi mendalam terhadap kinerja Pak Harjo sebagai kepala desa. Sementara investigasi berjalan, Salma terus menggalang dukungan dari warga kampung. Ia mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan terbaru dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia juga membentuk tim sukarelawan yang bertugas untuk memantau setiap kegiatan di balai desa dan melaporkan setiap indikasi korupsi baru. Tekanan terhadap Pak Harjo semakin meningkat. Ia merasa terpojok dan mulai kehilangan kendali atas situasi. Beberapa orang kepercayaannya mulai meninggalkannya, takut akan terlibat dalam masalah hukum. Pak Harjo mencoba melakukan segala cara untuk mempertahankan posisinya, mulai dari menyuap pejabat pemerintah hingga mengancam warga yang mendukung Salma. Namun, usaha Pak Harjo sia-sia. Warga kampung semakin bersatu dan tidak takut lagi untuk melawan.
Mereka percaya bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Puncak konfrontasi terjadi ketika tim investigasi dari pemerintah daerah datang ke Kampung Cempaka untuk melakukan pemeriksaan langsung. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai sejumlah saksi, termasuk Salma dan beberapa warga yang berani memberikan kesaksian melawan Pak Harjo. Pada hari terakhir investigasi, pemerintah daerah memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka di Balai Desa. Semua warga diundang untuk hadir dan menyaksikan hasil investigasi secara langsung. Suasana di Balai Desa sangat tegang. Pak Harjo duduk di kursi depan dengan wajah pucat pasi. Salma berdiri di podium dengan tatapan penuh keyakinan. Ketua tim investigasi mulai membacakan laporan hasil investigasi. Ia mengungkapkan bahwa telah ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Pak Harjo dan beberapa orang kepercayaannya. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah penyelewengan dana desa, penyalahgunaan wewenang, dan praktik suap. Mendengar laporan tersebut, warga kampung merasa marah dan kecewa. Mereka menuntut agar Pak Harjo segera bertanggung jawab atas perbuatannya. "Kami tidak ingin lagi dipimpin oleh seorang koruptor," teriak salah seorang warga. "Pak Harjo harus mundur." Pak Harjo mencoba membela diri, tetapi suaranya tenggelam dalam riuhnya suara warga yang menuntut keadilan. Ia merasa tidak berdaya menghadapi amarah massa yang telah lama dipendam. Akhirnya, ketua tim investigasi mengumumkan bahwa pemerintah daerah telah memutuskan untuk mencopot Pak Harjo dari jabatannya sebagai kepala desa. Keputusan tersebut disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari warga kampung. Salma naik ke podium dan mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang telah mendukung perjuangannya. Ia juga menyerukan agar semua orang bersatu untuk membangun Kampung Cempaka yang lebih baik. "Ini adalah awal dari perubahan," kata Salma dengan suara lantang. "Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi kita semua." Setelah Pak Harjo dicopot dari jabatannya, pemerintah daerah menunjuk seorang pejabat sementara untuk memimpin Kampung Cempaka. Pejabat tersebut bertugas untuk memulihkan kepercayaan warga dan mempersiapkan pemilihan kepala desa yang baru. Salma memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ia merasa bahwa perannya adalah sebagai penggerak perubahan dan bukan sebagai pemimpin formal. Ia ingin terus mengawasi kinerja pemerintah desa dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi. Pemilihan kepala desa baru diadakan beberapa bulan kemudian. Seorang pemuda bernama Rudi, yang selama ini menjadi pendukung setia Salma, terpilih sebagai kepala desa. Rudi berjanji untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di bawah kepemimpinan Rudi, Kampung Cempaka mengalami perubahan yang signifikan. Dana desa digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Warga kampung merasa lebih sejahtera dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, proses hukum terhadap Pak Harjo dan orang-orang kepercayaannya terus berlanjut. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang, mereka akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Salma merasa lega dan puas ketika mendengar vonis tersebut. Ia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Namun, Salma tidak ingin terus terpaku pada masa lalu. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru dan fokus pada masa depan. Ia membuka usaha kecil-kecilan di kampungnya dan membantu para perempuan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salma membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah terpuruk karena pengkhianatan dan ketidakadilan dapat bangkit kembali dan menjadi agen perubahan bagi masyarakatnya. Ia menjadi simbol harapan bagi semua orang yang pernah mengalami nasib serupa. Kampung Cempaka akhirnya menjadi desa yang lebih baik, desa yang adil, sejahtera, dan damai. Semua itu berkat keberanian dan keteguhan hati seorang wanita bernama Salma, yang telah membawa perubahan besar bagi kampung halamannya.